Oke, Oke, kembali lagi bersama saya Mantu Coding. Dan sekarang kita akan belajar ngoding bareng menggunakan Laravel, dan kita akan belajar bagaimana membuat backend menggunakan Laravel, dan untuk front end-nya menggunakan Vue.js yang terbaru, yang versi 3 saat ini. Oke, langsung saja. Sini saya di direktori dokumen. Sini yang pertama kita akan lakukan adalah kita akan install dulu Laravelnya. Untuk versi Laravelnya sendiri saya akan pakai versi 8. Langsung saja, sebelum install Laravel 8-nya pastikan sudah terinstall Composer di komputer teman-teman. Jika sudah install, lalu ketik Composer, maka tampil seperti berikut. Lalu kita akan langsung install Laravelnya menggunakan Composer. Untuk menginstal Laravel sendiri kita menggunakan perintah Composer create project, lalu prepare this. Sini Laravel /Laravel. Untuk versinya saya akan menggunakan versi 8. Lalu dengan perintah Laravel create project Laravel lalu nama projectnya itu seperti yang saya sudah bilang, kita akan membuat project Laravel, kita belajar backend untuk Laravelnya. Kemudian nanti untuk front end-nya menggunakan Vue.js. Langsung saja kita beri nama backend /API. Lalu tekan, di sini ada salah penulisan. Oke, langsung enter. Kita tunggu hingga proses instalasi dari Laravelnya selesai. Saya pause dulu videonya.
Baik, ini sudah selesai untuk penginstalannya. Kemudian kita masuk ke dalam project kita yang sudah kita buat dengan perintah cd backend API, lalu enter. Lalu untuk kita buka projectnya dalam VS Code dengan perintah kode, enter. Sekarang kita akan tes apa Laravel yang sudah kita install dapat berjalan dengan baik dengan perintah php artisan serve. Oke, di sini masih loading terminal saya. Langsung saja ketik perintah php artisan serve, enter. Buka dalam browser. Untuk portnya 8000. Nah, berikut tampilannya berarti install Laravel kita sudah berhasil berjalan dengan baik. Lalu selanjutnya kita akan mengoneksikan Laravel kita akan membuat database-nya. Untuk membuat database-nya sendiri kita harus konfigurasi di dalam project kita di dalam folder env atau environment-nya. Di bagian DB database-nya kita ganti menjadi nama. Di sini kita akan menamakan database kita dengan nama DB backend. Kemudian untuk username-nya root, dan untuk passwordnya saya memakai exam. Untuk password defaultnya 0. Kita aktifkan untuk examnya terlebih dahulu. Kita hidupkan yang Apache dan MySQL-nya. Lalu di sini kita buat sebuah database baru dengan nama sesuai yang di sini, DB backend. Kita klik new buat baru. Lalu sini kita beri nama DB backend sesuai yang di environment yang sudah kita set tadi. Lalu klik create. Nah, lalu untuk menjalankan perintah untuk mengimpor database yang sudah kita buat, kita akan membuat model terlebih dahulu, model dan migration-nya sekaligus sebelum kita mengimpornya. Untuk membuat modelnya sendiri dan migration-nya dengan perintah php artisan make model post lalu min m. Ini untuk flag, kita menambahkan flag m min m yang artinya akan dibuatkan sekaligus migration-nya juga. Setelah ini lalu tekan enter. Maka kita akan dibuatkan sebuah model baru dengan bernama post, dengan juga di database pada migration juga bernama create post table. Setelah itu kita akan isi dari untuk di bagian migration post-nya. Di sini kita akan buat menambahkan field baru dengan tipe data string, yaitu title.
Lalu kita buat lagi tipe data yang berbeda, yaitu untuk teks dengan nama. Di sini kita kasih konten. Untuk post sendiri kita butuhkan hanya ini saja untuk belajar. Setelah itu lalu kita akan saya akan jelaskan dulu untuk di sini kita menambahkan dua field baru, yaitu title dan konten. Untuk title kita gunakan untuk tipe data string, dan untuk konten kita gunakan tipe data teks. Selanjutnya kita pergi ke model post. Kita akan menambahkan mass assignment dalam model post ini. Ini digunakan agar kita dapat melakukan manipulasi data ke dalam database. Kemudian untuk sini kita menambahkan protected label. Protected label, lalu buka array, dan di dalamnya ada title sama konten. Kita tambahkan sebuah protected seperti dengan nama label seperti berikut. Ini digunakan untuk mass segmentnya dalam model post ini. Jadi memungkinkan file yang ditambahkan di dalam property tersebut dapat melakukan manipulasi data seperti input, edit, update, dan delete. Langkah selanjutnya kita akan menjalankan migration kita. Setelah kita berhasil menambahkan field di dalam migration, sekarang kita melanjutkan untuk menjalankan migration untuk melakukan generate table dari file migration yang sudah kita buat di atas. Untuk menjalankan sebuah migration, kita menggunakan perintah php artisan migrate. Enter. Maka kalau kita buka di database-nya akan terimport beberapa table yang kita buat tadi, table post dengan type ID, title, content. Ini yang timestamp-nya tadi, created f sama updated f-nya. Setelah itu kita akan langsung saja membuat backend-nya untuk post tadi. Untuk sebelum langkah pertama yang akan kita buat adalah controllernya terlebih dahulu. Untuk membuat controllernya dengan perintah php artisan make controller dengan nama post controller, lalu enter. Lalu jika perintahnya sudah berhasil dengan keterangan controller created successfully, lalu kita pergi ke folder apps, lalu http controller, lalu kita akan menemukan sebuah post controller di sini yang telah kita buat, tentunya dengan masih kosong. Lalu di sini kita akan membuat sebuah function. Yang pertama kita akan membuat function index. Di dalam indexnya kita akan get data dari table post. Sini kita akan membuat variabel yang bernama post, lalu kita panggil untuk model post tersebut yang kita sudah buat, lalu kita nanti akan menampilkan yang terbaru, lalu get
Sini harus kita impor untuk model postnya, impor. Nah, setelah itu kita buat untuk respon dari kita akan buat REST API untuk dikonsumsi nanti di front end-nya. Sini kita return respon, yaitu berupa JSON. Kita buka array, enter. Untuk pesan pertamanya, respon pertama ini sukses, terus sini untuk message-nya ini kita message-nya list data post, lalu datanya kita ambil dari variabel post sendiri. Oke, di sini kita lupa. Di sini kita kita kasih status kode yaitu 200, yaitu artinya berhasil. Lupa titik komanya. Cukup dengan untuk di indeksnya cukup kita buat seperti berikut. Untuk lebih jelasnya, kita lanjut ke membuat function yang berikutnya. Kita buat function show untuk menampilkan data-data. Public function show. Lalu di dalam function show ini seperti biasa kita akan membuat variabel post. Lalu kita akan panggil modelnya. Sini kita akan find berdasarkan ID-nya. File $id. Jangan lupa untuk di sini kita tambahkan parameter ID. Lalu kita buat return berupa JSON. Sukses, true. Lalu message-nya detail data post. Lalu datanya sendiri kita ambil dari variabel post. Lalu seperti biasa kita buat status kodenya di sini itu 200. Jangan lupa titik koma. Selanjutnya kita akan buat function yang berikutnya. Kita akan buat function store-nya untuk menyimpan ke database-nya. Function store
Lalu seperti biasa kita buat variabel. Belum kita akan buat validasi di sini untuk inputannya dengan variabel validator. Request sini untuk requestnya al, kita request semuanya yang diinputkan. Membuat titik koma. Sini ada oh ya, di sini plus 2. Untuk validatornya sendiri kita input terlebih dahulu, info class. Sini ada beberapa pilihan. Yang akan kita pakai adalah Illuminate Support Package Validator, yaitu yang ini. Lalu requestnya di sini kita panggil request lalu $request. Setelah itu di sini kita lanjut. Sini akan kita validasi yaitu title sama kontennya. Untuk titelnya, untuk validasi titelnya, ini required harus ada. Terus untuk konten sama juga required. Selanjutnya kita akan membuat sebuah validasi ketika responnya error. Kita menggunakan if validator, kita ambil dari variabel validator ini, validator files error. Lalu apa yang akan kita lakukan? Di sini kita return sebuah respon. Respon berupa JSON. Yaitu validatornya, validator errors. Lalu kita beri status code-nya itu 400. Jangan lupa untuk titik komanya. If validator, oke, di sini ada error. Sini ada error. If validator spawn errors, ini spawn JSON. Errornya ini return oh ya, kita kurang tanda tutup kurungnya untuk di validatornya. Selanjutnya jika validasinya berhasil, lalu kita membuat dia untuk menyimpan ke database-nya. Sini kita buat variabel post, lalu post create. Sini yang pertama yaitu title.
request title, selanjutnya konten, jangan lupa di koma. Oke, untuk store-nya oh ya, di sini juga kita harus melakukan validasi. Jika berhasil disimpan database ke database, kita akan membuat sebuah return. Kita membuat sebuah respon, menggunakan if ambil variabel postnya, if post lalu buka kurung, kita return respon, itu JSON, sebuah JSON, lalu message sukses, jika dia sukses true, lalu message-nya post berhasil ditambahkan ke database, lalu datanya kita ambil dari variabel post, data ambil dari variabel post. Oke, ini jika postnya berhasil kesimpan ke database, lalu kita akan cek juga jika dia gagal. Jika dia gagal, kita cukup membuat sebuah return dengan seperti biasa, responnya yaitu JSON. Lalu sukses, ini kita false. Lalu untuk message-nya data post gagal, data post gagal ditambahkan, post gagal ditambahkan ke database. Lalu kita berikan status code-nya yaitu 409, jangan lupa titik komanya. Terus setelah kita buat function store-nya, kita akan buat sebuah function untuk update-nya. Itu salah. Untuk parameternya kita buat request, dia akan menerima request, lalu $request, lalu di sini kita panggil untuk postnya request dari post. Oke, setelah itu kita buat validasi juga. Di sini perlu validasi. Kita buat variabel validator, lalu validator make di sini request all,
lalu kita di sini request sendiri title-nya. Title dia harus ada, tidak boleh kosong, sama konten juga. Dia tidak boleh kosong. Oke, sini ada errornya di sini. Oh iya, di sini tidak salah, titik koma. Oke, untuk validasinya sekarang kita buat validasi ketika validasinya error. Kita ambil dari $data files, sini kita return response. Yaitu validator errors. Lalu untuk status code-nya kita beri 400. Lalu 100. Setelah itu kita buat untuk function untuk sini, kita buat juga untuk pencarian post menggunakan kita get post data yang diupdate berdasarkan ID dengan cara kita buat variable post. Kita panggil model dari post sendiri, kita menggunakan find out file, kita cari sumber yang kita akan update berdasarkan ID, gelar ID. Ambil berdasarkan post lalu ID. Setelah itu kita buat respon validasi juga, adalah post. Kita akan buat sebuah fungsi untuk update postnya. Kita buat variable post, kita rapikan dulu post to update. Ini data yang diupdate adalah title sama kontennya. Title, ini request title. Lalu konten, dia juga request konten. Sini jangan lupa titik koma. Di sini kita akan membuat untuk informasi ketika postnya berhasil diupdate. Kita buat return response lalu JSON. JSON kita buat sukses.
true seperti ini. Kita hapus. Lalu ketika data postnya tidak ditemukan, kita akan buat validasi juga. Jika data postnya tidak ditemukan, di sini ada masih error. Mana dia error? Di sini kita kurang. Ini kita buat untuk kevalidasinya. Jika data postnya tidak ditemukan, kita return sebuah respon juga, JSON sukses, post not found, post tidak ditemukan. Lalu untuk status code-nya itu 404 not found. Nah, setelah itu kita buat untuk fungsi untuk delete postnya, public function destroy, lalu enter, buka kurung. Untuk delete nya mudah. Sini kita buat variable post, lalu kita panggil model dari postnya, lalu kita akan hapus berdasarkan ID postnya. Seperti biasa kita menggunakan find or file ID, file, yaitu kita ambil dari parameter post, lalu ID. Sini jangan lupa titik koma. Ya, di sini juga kita harus, di sini cukup ID aja. Parameter ID. Nah, selanjutnya jika kita buat validasi seperti biasa, post kurung post delete, kita buat return respon untuk menampilkan post berhasil dihapus. Kemudian kita juga akan buat validasi untuk ketika data post yang akan dihapus tidak ditemukan. Kita hanya buat return saja di sini 404, kita respon JSON 04. Oke, untuk CRUD data postnya sudah jadi. Selanjutnya kita akan membuat RESTful API-nya. Di sini kita sudah berhasil membuat controller CRUD post. Ini adalah yang ini akan digunakan nanti di front end-nya. Sini adalah RESTful API-nya nanti. Langkah selanjutnya kita akan membuat route dari API postnya. Sini kita menuju ke route, terus API. Sini kita menambahkan sebuah route baru yang mengarah ke controller dari tadi. Resource. Sini nama controllernya yaitu menurutnya post.
Lalu untuk nama controllernya yaitu post controller. Sini kita import terlebih dahulu. Selanjutnya saya akan jelaskan untuk resource sendiri. Menggunakan root jenis resource ini, maka semua root kita akan otomatis dibuatkan seperti yang sudah kita buat di controllernya, yaitu seperti index, create, store, edit, dan update, dan destroy-nya kita akan langsung dibuatkan. Jadi kita tidak perlu manual membuat root satu-satu dari setiap function. Untuk melihat hasil dari root jenis resource ini, kita bisa menjalankan perintah php artisan post lalu enter. Nah, di sini sudah dibuatkan otomatis dari post index, store, create, show, update, destroy, sama edit. Jadi kita tidak perlu membuat satu-satu. Selanjutnya kita akan uji coba RESTful API yang sudah kita buat di controller post. Sini kita aktifkan untuk backendnya, server backendnya. Untuk pengujian RESTful API-nya kita bisa menggunakan Postman di sini. Jika teman-teman belum download Postman, bisa teman-teman download untuk versi Windows-nya. Cara installnya sendiri sangat gampang. Di sini kita buat tab baru. Kita akan uji coba API yang sudah kita buat. Di sini kita masukkan HTTP localhost. Untuk portnya sendiri 8000, lalu /API /post dan method get. Lalu kita di sini coba klik send. Nah, maka ada tampilan untuk informasinya yaitu sukses terus list data post. Datanya masih kosong, kita akan input karena belum punya data post, maka hasilnya adalah array kosong seperti ini. Sekarang kita akan melakukan proses uji coba untuk memasukkan data ke dalam database. Lalu untuk ini kita menggunakan post. Lalu klik send. Kita uji coba validasi yang sudah kita buat. Nah, untuk validasi yang sudah kita buat tadi sudah berhasil. Di sini title ini tidak boleh kosong dan konten juga tidak boleh kosong. Kemudian error tersebut muncul karena kita belum memasukkan data apapun di dalam tab body ini. Sekarang kita akan masukkan data dalam tab body. Sini kemudian centang form data, memasukkan key sama value-nya. Untuk title-nya sendiri, sini si title-nya judul post pertama. Lalu untuk kontennya sini juga konten post pertama. Lalu kita klik send, maka di sini ada informasi bahwa postnya berhasil ditambahkan. Post berhasil ditambahkan ke database. Kemudian dengan title post pertama, konten, update, ID-nya,
Kemudian kita cek ke dalam database, kita refresh di DB backend, ke table post, maka di sini ada satu data dengan sesuai yang kita buat, inputkan di REST API-nya. Setelah itu kita akan uji coba untuk API detail sama show-nya. Di sini kita akan menampilkan detail dari post 1, dari post dengan ID 1. Untuk metodenya kita ganti dengan get. Lalu kita klik send. Ini kita klik send. Nah, berikut adalah hasilnya. Sukses. Detail data post dengan data ID 1, title. Kemudian kalau kita post dengan data ID 2, seharusnya tidak muncul not found. Satu berhasil. Kemudian kita akan coba untuk API update-nya. From data, di sini kita metodenya ganti put. Di sini kita pilih yang ini untuk update-nya. Lalu kita isikan key sama value-nya, yaitu title sama content. Lalu untuk title-nya sendiri kita akan update yang sudah ada. Kita copy aja judul post pertama. Ini kasih edit, tambahkan edit konten post pertama juga, kita kasih edit. Setelah itu kita klik send. Maka kurang lebihnya hasilnya seperti berikut. Dengan message post berhasil diupdate dengan ID 1, title-nya judul pertama post pertama edit, kemudian konten post pertama edit, kemudian kita refresh di database-nya. Sini otomatis akan berubah dengan edit. Selanjutnya kita akan uji coba untuk API delete-nya. Sini untuk kita ganti metodenya dengan delete, kemudian kita send, maka akan berhasil, post berhasil dihapus dengan ID 1, title, judul post pertama edit. Kemudian kalau kita refresh di sini, maka data yang ini akan hilang. Ya, berhasil. Oke. Sampai di sini belajar kita tentang bagaimana cara membuat RESTful API di Laravel 8. Selanjutnya kita akan membuat untuk front end-nya. Kita akan membuat untuk front end, kita akan menggunakan JS3. Kita akan belajar bagaimana menginstal JS3 dan menjalankannya. Untuk backend-nya sudah berhasil kita buat. Oke. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.